Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnatina yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang Allah bebankan kepada kita semua. Kita berharap dan berdoa semoga Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi berkenan untuk memberikan kita al-qabul, berkenan untuk memberikan kita penerimaan terhadap semua amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas berkenaan dengan langsung saja ya, berkenaan dengan masalah perbedaan ulama. Nah, memang ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri para jamaah sekalian. Makanya kita pernah mendengar fikih muqaranah misalnya, fikih perbandingan. Ya. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati bagaimana banyak ya perbedaan dalam masalah-masalah keagamaan kita. Nah, di sini ada keterangan ulama yang kami terjemahkan para jamaah sekalian. Di sini artinya ya, terjadinya perbedaan dalam masalah fikih, ini kita bicara fokus ke fikih dulu sebelum masalah akidah dan yang lainnya. Terjadinya perbedaan dalam masalah fikih bukanlah perkara yang aneh, kata beliau. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan mereka berbeda-beda dalam pemahaman. Allah mentakdirkan mereka berbeda-beda pada akal mereka. Allah mentakdirkan mereka berbeda-beda pada pengetahuan terhadap dalil-dalil syar'i. Dan ini ada poin pentingnya, pengetahuan terhadap rahasia alam serta hukum-hukum yang Allah tetapkan padanya. Ya. Sehingga tidak mengherankan para jamaah jika para ulama berbeda-beda dalam berbagai permasalahan ilmu syar'i dan ilmu alam, baik dalam pemahaman maupun dalam informasi. Jadi sekali lagi ini poin yang penting untuk kita yakini, bahwasanya kejadian perbedaan pendapat ulama ini sesuatu yang memang mau tidak mau itu ada. Karena kita tahu di sini sebutkan asalnya adalah karena perbedaan dari sisi pemahaman, perbedaan dari sisi ilmu, perbedaan dari sisi penguasaan dalil syar'i dan yang lainnya. Makanya para jamaah sekalian, kita tidak boleh mengingkarinya, kata perkataan ulama ini. Tidak boleh mengingkari hal tersebut. Maksudnya tidak boleh dikatakan oh semuanya harus jadi satu, semua pendapat harus satu. Itu tidak bisa katanya. Ya. Yang diingkari adalah, ini poin pentingnya, orang yang berbicara tanpa berdasarkan ilmu. Ini harus diingkari ya. Tapi kalau mengingkari perbedaan itu tidak bisa. Yang diingkari adalah orang yang berbicara tanpa didasari ilmu. Dia mengikuti hawa nafsu dan dia fanatik terhadap pendapat orang yang dia ikuti. Jadi ini yang harus diingkari, kata beliau, yaitu orang yang berbicara tanpa ilmu, orang yang mengikuti hawa nafsu, dan orang yang fanatik terhadap pendapat yang ia ikuti. Jadi ini yang kami nukil para jamaah sekalian dari Komisi Tafsir Ilmiah dan Fatwa ya, Arab Saudi. Kemudian mereka melanjutkan lagi, adapun orang yang meneliti dalil-dalil dari alam dan dalil-dalil dari syariat yang bersifat ijtihadi,
mereka meneliti dengan adil demi mencari kebenaran, maka apa yang dilakukannya itu adalah terpuji, baik benar maupun salah. Jadi para jemaah sekalian, kalau orang meneliti dalil-dalil dari alam sekitar dan dalil-dalil dari syariat yang sifatnya itu ijtihadi, sifatnya itu memang boleh orang itu berbeda pendapat di situ. Mereka melakukan penelitian itu secara adil. Mereka mencari kebenaran. Maka apa yang mereka lakukan semuanya terpuji, baik mereka salah ataupun benar. Ya, baik mereka salah ataupun benar. Kalau dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Ya. Nah, di sini para jamaah sekalian, contoh dalil alam bagaimana sih? Kita dalil alam itu kita bisa melihat hukum dalam para jamaah sekalian, hukum syariat itu kadang-kadang memang berhubungan langsung dengan alam dan fakta di lapangan. Misalnya hukum syariat masalah haid misalnya. Berapa lama wanita itu boleh meninggalkan sholat dikarenakan haid? Sedangkan sekarang orang-orang itu ada yang haidnya sampai lebih dari 15 hari misalnya. Ada yang nggak teratur, ya macam-macam. Nah, seperti apa? Maka di situ apa? Ada yang ulama melihat kepada ini dalil alam, maksudnya apa? Merujuk kepada dokter. Perempuan tersebut diteliti dokter. Apakah kalau lebih dari 15 hari itu darahnya itu dikatakan darah haid ataukah darah segar misalnya? Maka ini maksudnya dalil alam seperti itu. Nah, ulama itu kan kadang dia mengerti syariat, tapi dia belum memahami, ya sebagian ulama ya, belum memahami masalah kedokteran. Itu wajar, itu sangat wajar. Ya. Makanya juga ulama juga nanti ketika menghukumi seorang istri yang ditinggal suaminya pergi, apakah layak ditalak ataukah tidak? Maksudnya apa? Layak dipisahkan ataukah tidak? Itu melihat keadaan juga di lapangan bagaimana. Dan ini pun bergantung kepada pengetahuan ulama tersebut terhadap fakta di lapangan. Bisa berbeda-beda. Makanya apa? Di sini sebutkan dalil-dalil dari alam dan dalil dari syariat. Karena syariat juga merujuk kepada alam sendiri. Misalnya lagi contoh para jamaah sekalian. Orang yang kentutnya tidak bisa ditahan, selalu buang angin. Bagaimana sholatnya? Nah, ini kan nanti dilihat oleh bisa dilihat oleh dokter. Apa sebabnya seperti itu? Ya ini kasus by kasus gitu ya, case by case namanya. Maka pemahaman terhadap masalah ini bisa berbeda-beda. Ya. Makanya ulama dulu itu misalnya mereka melakukan survei juga. Ya, di zaman ulama terdahulu mereka survei masalah haid dan yang lain, mereka survei kepada para wanita. Ya. Contoh lagi, ini termasuk juga Komisi Tafsir Ilmiah dan Fatwa memberikan contoh masalah perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Idul Fitri misalnya di Saudi beda dengan di Indonesia. Hari Arafah di Saudi beda dengan hari Arafah di Indonesia misalnya. Kemana akan merujuk? Maka kalau di sini mereka mengatakan, kata ulama Saudi di sini, biarkan setiap negara punya keputusannya sendiri. Ya. Mereka tidak mewajibkan setiap negara itu mengikuti Arab Saudi untuk masalah Idul Fitri atau masuk waktu Ramadan, gitu. Karena apa? Di sini ranahnya ijtihad. Ya, Masya Allah. Jadi para jamaah sekalian, tapi fokus kita pada kesempatan kali ini adalah sebenarnya ini kan pembukaan saja, prolog ya. Fokus kita adalah bagaimana sikap kita sebagai orang awam. Soalnya nanti ada perbedaan antara orang awam sama penuntut ilmu. Ya. Nah, para jamaah sekalian, berkenaan dengan orang awam, kita merujuk kepada hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2051 dan Imam Muslim nomor 1599. Artinya hadis ini hadis muttafaqun alaih. Mungkin juga para jamaah sudah sering ya. Ini karena hadis ini juga ada di Arba'in ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ya. Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu. Hadis ini bisa menjadi pijakan kita atau muntolak kita untuk kita membahas masalah perbedaan pendapat bagi orang awam. Perbedaan pendapat ulama bagi orang awam. Nabi mengatakan, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram juga jelas. Di antara keduanya itu, yang halal dan yang haram, ada perkara yang samar-samar, ya, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi ada halal jelas, haram jelas, tapi di antara keduanya itu ada perkara yang samar, yang perkara yang samar ini tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, jadi perkara yang samar-samar, dia menjauhi perkara yang samar itu, dia pilih yang yakin-yakin saja, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang samar-samar itu, perkara yang syubhat itu, ya, maka ia bisa terjatuh pada perkara yang haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja punya tanah larangan, dan tanah larangan Allah adalah sesuatu yang Allah haramkan. Jadi para jamaah sekalian, ini jelas juga ya para jamaah ya, bahwasanya yang kita pahami ini, perkara yang halal kita tahu, perkara yang haram juga kita tahu, tapi ada perkara yang tengah-tengah ini yang nggak jelas ya, yang nggak jelas. Maka kata Nabi, kalau orang menghindari yang nggak jelas ini, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya, kalau orang sudah terbiasa menjatuhkan dirinya dalam sesuatu yang syubhat, yang samar-samar ini, maka dia bisa terjatuh pada yang haram. Seperti pengembala yang bawa hewan ternaknya itu dekat-dekat dengan tanah larangan. Jadi misalnya Nabi itu memberikan percontohan yang sangat bagus. Jadi para jamaah sekalian, kalau tanah misalnya nih, misalnya wilayah yang karpetnya merah ini adalah tanah larangan, ya, ada banyak rumput. Kemudian sebenarnya masih banyak rumput di sebelah sana yang boleh dimasuki oleh para pengembala. Tapi ada pengembala yang mengatakan, oh tenang saja deh, sekitar situ kan aman-aman aja, pokoknya deket-deket situ, yang penting nggak masuk yang merah ini, nggak ada masalah. Dia bawa hewan ternaknya itu deket-deket sini, deket-deket yang karpet merah ini, ya, karena dia pikir aman-aman saja, toh nggak masuk ke yang merah ini. Namanya hewan ternak para jamaah sekalian, dia nggak punya otak, nggak punya pikiran, ya dia terampas itu, karena terbiasa dekat dengan sesuatu yang dilarang. Jadi itu sama perumpamaan dan permisalan dari orang yang selalu melakukan syubhat, ya, karena dia mepet-mepet dengan yang haram, ya, karena syubhat itu kan mepet-mepet dengan yang haram, ya, dekat dengan yang haram perkara syubhat ini, maka dia terjatuh ke dalam yang haram, ya. Dan setiap raja itu punya tanah larangan, sedangkan tanah larangan Allah ada di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Jadi ini para jamaah sekalian, perkara syubhat ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Ini bagi orang awam ya. Bagi orang awam, perkara yang diperselisihkan ini sama seperti yang tadi itu, nggak jelas bagi mereka. Apakah ini halal atau haram? Ya. Apakah ini boleh dilakukan ataukah tidak? Ya. Apakah misalnya seseorang ya, misalnya ya, para jamaah sekalian, misalnya seseorang itu mengikuti, ya, lomba-lomba yang dohirnya syar'i misalnya,
padahal di situ ada undiannya misalnya. Jadi bikin bingung gitu. Ya. Kemudian seseorang dia memakan sesuatu yang nggak jelas, misalnya nih anjing, ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Misalnya, dia nggak tahu mana yang kuat itu. Ya. Bagi dia samar, ya. Sehingga apa? Ya dia ini kan masalah syubhat, nggak apa-apa lah, gitu ya, dikit-dikit mah. Ya. Karena dia nggak bisa membedakan. Dan orang awam mereka kan bingung, terlebih kalau dia misalnya baca internet, ya, ada yang bilang ini boleh, ada yang tidak boleh, ada yang bilang ini halal, ada yang bilang ini tidak halal, gitu, dan banyak hal. Ya. Tapi ada orang yang jelas dari masalah itu, ya, jelas sekali, tidak ada sesuatu yang membuat pandangannya itu kabur. Kemudian ulama mengatakan perkara syubhat ini sering ditemukan dalam bab jual beli. Dalam bab jual beli ini sering dapati, maksudnya prakteknya gitu, ya, prakteknya. Misalnya jual beli inah, misalnya jual beli inah, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Jual beli inah itu, kalau ya mungkin pernah kita bahas juga ya para jamaah sekalian, orang menghutangi, orang si A menghutangi B, tapi si A nggak mau rugi, maka caranya apa? Ya caranya ada jual beli yang dilakukan antara A sama B, tapi sebenarnya seakan-akan itu seperti menghutangi dengan pembayaran berlebih. Contohnya, misalnya A ya mau menghutangi B, tapi si A ini nggak mau rugi, dia mau untung gitu dari penghutangan ini. Dan kita tahu bahwasanya pertemuan kemarin, hutang itu adalah termasuk akad sosial, bukan komersial. Nah, tapi dia ingin mengkomersialkan hutang itu supaya dapat untung dari hutang tersebut. Maka yang dilakukan adalah ya dia pura-pura menjual barang ya kepada si B. Si A ini menjual barang, misalnya menjual aqua ini kepada si B. Ya, kalau aqua ini misalnya airnya langka ya, dia jual dengan harga misalnya 50.000 ya kepada si B, dengan catatan B membayarnya selama 5 bulan ya. Kemudian si A beli lagi tuh airnya dari si B seharga 30.000 ya, atau sebaliknya ya, sama seperti itu ya. Intinya adalah B dapat uang misal 30.000, tapi dia harus bayar 50.000 kepada si A ya, tapi apa, sifatnya mencicil. Jadi barang itu kembali ke pemilik asal ya, barang itu kembali ke pemilik asal pertama kali itu. Jadi ini namanya inah ya. Maka sekali lagi ini memang ada yang mengatakan boleh karena ada barang jual belinya, bukan utang piutang. Tapi ada yang mengatakan ini cuma semacam hilah atau rekayasa terhadap akad riba misalnya. Nah, ini menjadi contoh ya bahwasanya ini syubhat gitu ya. Kemudian termasuk juga syubhat ini ada banyak dalam masalah nikah ya, dalam masalah buruan, hewan buruan, penyembelihan, makanan, minuman dan selain itu ya. Nah ini oleh karena itu sebagian ulama sampai melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak. Jadi kita ini kalau misalnya itu kita nggak yakin dengan apa yang kita sampaikan, kita nggak bisa mengatakan oh ini halal ini haram, nggak bisa ya. Kalau kita katakan oh fix ini halal, fix ini haram, kecuali benar-benar ada dalil yang tegas yang tidak butuh penafsiran lagi. Saking ulama itu berhati-hatinya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, langsung saja ya kita katakan secara umum perkara dalam syariat itu ada 4. Perkara dalam syariat itu ada 4. Yang pertama, perkara yang ada dalil kebolehannya ya. Perkara yang ada dalil kebolehannya, maka
jelas kita boleh mengamalkannya. Jadi ini yang pertama, perkara yang ada dalil kebolehannya, maka jelas kita apa? Kita boleh melakukannya, boleh mengkonsumsinya, boleh banyak hal ya. Misalnya contohnya para jamaah sekalian, kita boleh saling memberi hadiah misalnya. Karena misalnya mengatakan tahadu tahabu, atau boleh kita berjual beli. Karena Allah mengatakan wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Maksudnya jual beli yang sederhana. Ini yang pertama. Yang kedua, ada perkara yang ada dalil yang mengharamkannya. Perkara yang didasari dalil yang mengharamkannya. Ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya ini para jamaah sekalian, ini berarti harus kita jauhi ya. Seperti khamar. Ya. Khamar. Ini kan sesuatu yang jelas dalilnya. Karena Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka yang kedua ini jelas, enggak ada masalah, ya. Kemudian yang ketiga, ini tidak ada dalilnya. Perkara yang enggak ada dalilnya. Enggak ada dalil yang mengharamkan, enggak ada dalil yang menghalalkan. Nah, maka kita lihat perkara ini, para jamaah sekalian. Kalau ini perkara ibadah, berarti hukum asalnya adalah tidak boleh kita laksanakan, ya, karena nggak ada dalilnya. Jadi perkara yang ketiga ini, kalau misalnya itu jenisnya perkara ibadah, maka kita tidak boleh melaksanakannya kecuali kita nemu dalilnya. Kalau nggak ada dalil, berarti kita nggak laksanakan apa-apa. Sebaliknya, kalau perkara ini adalah perkara sosial, misalnya perkara muamalah, ya, bukan ibadah, maka hukum asalnya boleh, ya, hukum asalnya boleh dilakukan meskipun nggak ada dalilnya, karena memang perkara muamalah itu nggak butuh dalil. Malah orang yang mengharamkan itu harus membawakan dalil. Jadi kalau ada jenis jual beli tertentu para jamaah sekalian, kemudian diharamkan, kemudian kita tanya kepada orang yang mengharamkan, mana apa namanya, orang yang mengharamkan ngomong gini, mana dalilnya kok ini boleh? Sebaliknya kita tanya balik loh. Kalau kamu mengatakan jual beli yang jenis ini haram, maka mana dalilnya? Kita tanya begitu. Ya. Termasuk juga makanan dan minuman dan yang lainnya. Ini hukum asalnya adalah halal. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Ya. Nah, yang keempat para jamaah sekalian, nah ini nih. Ada perkara yang di situ ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang mengharamkan di satu perkara. Ya, di satu perkara. Ya, di satu perkara. Maka di sini ini kan dohirnya bagi manusia ya para jamaah sekalian ya. Misalnya misalnya orang yang melakukan hijama, bekam saat berpuasa. Nah, ini di sini ada Nabi, ada suatu riwayat aftarul hajim wal mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam itu berbuka. Tapi dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwasanya ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, seperti ini gimana ini? Ya, kalau kita mengikuti teori awal tadi di hadis, ya kita ya udah tinggalkan saja, nggak usah berbekam di saat berpuasa, kan gitu kan? Wabittaqus syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdih, kata Nabi SAW di atas itu. Ya, kalau mau hati-hati ya begitu. Ini 4 model ini ya. Nah, yang kita bahas adalah yang keempat ini. Nah, kemudian para jamaah sekalian, nah kita sebagai orang awam bagaimana? Ya, kita sebagai orang awam nih, pertama ini dalam disebutkan apa oleh ulama ya. Orang awam dan semisal dengan mereka hendaklah mereka bertanya tentang syariat Islam kepada ulama. Ini poin pertama. Mereka harus bertanya kepada ulama. Ya, ulama ya, betul ulama ya, bukan pesohor atau orang yang ngaku-ngaku ulama. Ya. Kemudian mereka bersungguh-sungguh mencari orang yang berilmu. Ya. Jadi
bertanya kepada ulama dan bersungguh-sungguh mencari orang berilmu. Bukan malas-malasan begitu ya. Yang berikutnya, cari yang mereka itu dekat kepada kebaikan. Ya, ulama yang dekat kepada kebaikan. Ya. Soalnya mungkin ada ulama yang tidak seperti itu. Ya, ulama yang seperti itu. Ya, mereka mengakunya ulama. Misalnya zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang-orang yang pintar tapi memaksakan pendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, ya, di penjara dan seterusnya, ya. Jadi ini makanya harus tahu ulama yang dekat dengan kebaikan. Yang berikutnya adalah ulama yang dekat dengan kebenaran dan keistiqomahan. Ya. Ulama yang dekat dengan kebenaran dan keistiqomahan. Istiqomah dia. Ya. Jadi jangan sampai ulama misalnya para jamaah sekalian kemudian muncul di TV, misalnya kemudian joget-joget di TV, nah itu kan nggak istiqomah. Atau dulunya begini, kemudian dia begitu melanggar perkataannya sendiri yang berkenaan dengan syariat misalnya. Ya. Nah, kata beliau, seorang ulama bisa diketahui dari yang pertama, kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama tersebut bersegera menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Jadi nggak suka menunda-nunda. Ulama tersebut bersegera menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bersegera menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Karena Bapak jamaah sekalian, bisa jadi seorang ulama, ya kalau dia suka terkadang ya, nggak semuanya ya. Mungkin ada yang tertipu dengan kedudukan gitu. Ya. Kemudian mansib, jah, ya, pangkat, jabatan dan yang lainnya. Sehingga berubah ketika dulu dia menjadi ulama dan ketika dia menjadi orang yang punya jabatan tertentu. Ya. Jadi politisi dan yang lainnya bisa jadi, tapi nggak semuanya ya. Jadi berubah sikapnya. Nah, berikutnya para jamaah sekalian, kaidah yang juga perlu kita perhatikan. Ini bagi orang awam. Ini juga ada fatwanya juga. Kalau orang yang Anda percaya keilmuan dan ketakwaannya telah berfatwa, maka Anda wajib mengikuti fatwanya. Nih, bagi orang awam nih. Orang awam kan cari nih siapa yang berilmu dan siapa yang bertakwa. Kemudian dia tanya tuh orang itu hukum tertentu. Kalau sudah dipercayai keilmuan dan ketakwaannya, maka wajib diikuti fatwanya. Seseorang, kata Lajnah Daimah, tidak boleh bertanya kepada beberapa ulama untuk memilih fatwa mereka yang paling mudah atau yang sesuai dengan hawa nafsu dan pendapatnya. Jadi nggak boleh seseorang itu bertanya kepada beberapa ulama dengan tujuan untuk mencari hal-hal yang memang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Jadi ini menjadi menjadi hal yang memang mau tidak mau ini bagi orang awam ya. Soalnya orang awam itu kan dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dikasih dalil pun mungkin dia nggak paham apakah benar ini dalil ataukah tidak, apakah ini sahih ataukah tidak. Ya. Maka dia harus tanya mana dia dipercaya, keilmuannya, kompetensinya, waraknya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang awam lagi, ini kata Syekh As-Sastri ya, Sa'ad As-Sastri. Ini cara yang mudah sebenarnya bagi mereka, bagi orang awam. Dia melihat pendapat-pendapat ulama itu dan dia lihat mana yang kira-kira pendapat tersebut sesuai dengan dalil yang dia ketahui. Orang awam nih ya, kalau dia mungkin pernah belajar ya sedikit-sedikit.
mana ulama yang warok, yang hati-hati. Ya dia lihat nih dari sekian banyak pendapat, di mana yang ulama yang hati-hati, yang bisa dia ikuti. Ya. Yang berikutnya yang ketiga, dia bisa memilih pendapat mayoritas ulama, kata Syekh As-Satsri. Jadi dia bisa milih mayoritas ulama, milih yang mana nih? Mayoritas ya. Ya. Misalnya cadar, apakah itu wajib ataukah tidak misalnya. Nah, mayoritas ulama milih yang mana nih? Kalau dia nggak ngerti. Ya. Kemudian dia cari yang paling berilmu, ini yang keempat, yaitu dia membandingkan kira-kira yang paling berilmu yang mana nih. Mungkin dia bisa lihat dari sisi para jamaah sekalian, dari sisi riwayat pendidikan, dan dilihat dari hujah-hujahnya, ketahuan kayaknya ini ilmuannya lebih bagus nih, begitu. Ya. Jadi mayoritas, kemudian yang kira-kira paling berilmu dari sekian banyak orang itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah di sini ulama yang lebih punya sikap hati-hati dalam berbuat. Itu juga menjadi pilihan. Ya. Ulama yang enggak sembrono dan enggak asal membolehkan saja semuanya boleh gitu ya. Nah, ini sudah jam 7 nih. Tayang atau anu? Lanjut ya. Ya, baik. Nah, ini bagi orang awam. Jadi saya ulang lagi ya, para jamaah sekalian. Dia melihat ulama itu dari sisi apa? Dari sisi apa yang dia ketahui dulu, kaidah umum dia ketahui dalam syariat. Dia bandingkan semuanya. Ini mana yang kira-kira pendapat ulama ini yang sesuai dengan kaidah syariat? Ya. Mana yang kira-kira sesuai dengan kaidah syariat? Ya. Kemudian dia lihat mana ulama yang dikenal dengan kompetensinya, ya, keilmuannya. Kemudian dia yang berikutnya dia pilih pendapat mayoritas ulama. Kemudian dia pilih yang mana yang lebih hati-hati dalam berpendapat. Ya, karena dia nggak bisa membandingkan gitu. Dari sisi dalilnya, dari sisi konten dalilnya itu yang disampaikan hujah-hujahnya. Ya. Ini kata Syekh As-Satsri hafizahullah taala dalam kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawi. Sebaliknya sekarang, para jamaah sekalian, penuntut ilmu, ini bukan orang awam ya, penuntut ilmu itu wajib berijtihad sesuai kemampuannya. Nah, bagi orang penuntut ilmu yang awal ya, santri-santri ya, atau mahasiswa, maka dia perlu konsisten dalam menuntut ilmu. Ya, dan berusaha agar dapat melakukan tarjih namanya. Penguatan suatu atau penguatan salah satu pendapat begitu. Kemudian yang level berikutnya, penuntut ilmu yang diberikan oleh Allah ilmu dan memiliki keahlian. Ini kata Syekh bin Baz misalnya, dikatakan seperti lulusan pasca sarjana. Dia mampu meneliti buku dan mengetahui pendapat para ulama, maka hendaklah dia memilih pendapat yang kuat. Jadi saya sendiri meskipun punya pendapat, mempersilahkan kepada para penuntut ilmu yang tingkatannya sudah mumpuni untuk menguatkan salah satu pendapat yang diperselisihkan. Ya. Ya, jadi kalau misalnya para jamaah sekalian, safarnya wanita tanpa mahram misalnya. Nah, ada yang mengatakan wajib bersafar, kalau perempuan bersafar wajib pakai mahram berdasarkan dohir dari dohir dari nas hadis. Ada yang mengatakan kalau dia itu safarnya ditemani para wanita yang dirasa aman keberadaan mereka yang dalam perjalanan, maka nggak apa-apa. Misalnya dia mengatakan begitu. Jadi kok bisa berbeda sih pendapatnya ulama misalnya? Karena satunya melihat Nabi itu ngomong begitu karena zaman dulu itu nggak aman, tapi begitu aman maka berbeda hukumnya. Karena mereka punya kaidah apa? Al-hukmu yajri ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu
beriringan dengan sebabnya, ilahnya ya. Meskipun ilah itu nggak pasti sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka hukum itu ada. Kalau sebabnya nggak ada, maka hukum itu nggak ada. Misalnya kan keamanan, perempuan dulu tidak aman, makanya Nabi SAW mengatakan begitu. Haram, nggak boleh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Tapi begitu keamanan bisa terjamin, maka boleh gitu. Tapi ada pendapat ulama yang mengambil dohir dari nas itu sendiri. Ya, bahwasanya Nabi SAW misalnya ya, ketika ada salah seorang sahabat yang minta izin untuk haji, berperang, kemudian istrinya haji, maka Nabi SAW menyuruh sahabat tersebut untuk menemani istrinya berhaji dan meninggalkan jihad. Padahal jihad pada zaman itu adalah sangat penting. Ya, ada dia. Oh iya. Nah. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan. Enggak? Ami, silakan. Perbedaan pendapat pertama kali dalam Islam itu mulai terbunuhnya Umar atau Utsman? Ya, jadi sejak terbunuhnya Umar itu karena Umar itu adalah pintu, ya, belum meninggal maka pintu terbuka, pintu fitnah itu. Di zaman Umar kan memang ada sisi gini, misalnya beberapa sahabat Nabi itu punya pendapat yang berbeda dengan Umar, tapi mereka tetap fokus ingin mengikuti Umar yang pendapat yang dipilih oleh Umar bin Khattab, ya, karena ketegasan beliau, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Makanya kan masalah-masalah fikih itu kalau misalnya hakim atau penguasa memilih, misalnya ada perbedaan pendapat, kemudian hakim memilih salah satu, maka rakyat wajib taat. Diambil dari masalah saat Umar itu, Umar bin Khattab. Jadi kalau ditanya apakah Umar zaman Umar atau Utsman, maka di sini pintu fitnah itu adalah Umar bin Khattab. Ketika beliau meninggal maka itu terbuka sehingga sangat susah, ya. Di zaman Utsman pun kita tahu ketika Khawarij masuk Madinah kan beda pendapat. Sahabat mau membela Utsman, tapi Utsman bin Affan tidak mau membuat banyak darah tertumpah. Maka dia biarkan sampai mereka masuk ke rumah Utsman, kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan di rumahnya. Ya, karena memang tidak ingin semakin berat. Dan zaman Ali juga berat juga. Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena sampai ada yang protes gitu. Kenapa rakyat di zaman engkau wahai Ali bin Khattab tidak sama seperti rakyat di zaman Umar? Maksudnya protes gitu, kok bisa seperti itu? Ya, Ali jawabnya bagus, bahwasanya di zaman Umar rakyatnya seperti saya. Ya, artinya yang mengerti tentang ketaatan, mengerti tentang kebijaksanaan sebagai rakyat. Tapi zaman saya rakyatnya seperti kamu gitu, yang ya tidak bisa menghargai pemimpin dan yang lainnya. Jadi pertanyaan tadi Ami ya, itu kembali ke zaman Umar. Tapi sekali lagi itu semua ada hikmahnya. Bukan berarti ya Allah menginginkan keburukan. Karena tidak ada sesuatu yang keburukan itu namanya syarrun mahd, namanya keburukan yang nggak ada kebaikannya sama sekali. Jadi keburukan itu memang kadang-kadang ada sisi baiknya, ya. Tapi sekali lagi kita berusaha para jamaah sekalian untuk menyatu. Kita berusaha untuk mencari persatuan. Karena apa? Nabi SAW mengatakan yadullahi alal jamaah, tangan Allah itu berada di atas jamaah. Kita berusaha untuk bersatu, tapi kita tidak bisa menafikan adanya perbedaan, ya, dalam masalah-masalah fikih. Kecuali dalam masalah yang memang tidak boleh ada perbedaan di situ. Misalnya, para jamaah sekalian, misalnya masalah teologi. Ya, kalau misalnya kan dikatakan, ya, Allah misalnya dikatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak misalnya, ya. Itu kan nggak bisa atau mengatakan semua agama sama, itu tidak bisa. Jadi itu bukan perbedaan yang bisa ditolerir gitu, ya.
Termasuk juga masalah-masalah sudah jelas. Misalnya nih Al-Fatihah. Ya, ada beberapa kasus di Indonesia misalnya ada semua sholat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia misalnya. Ya ini hampir semua ormas mengingkari. Ya, jadi niatnya baik untuk menerjemahkan sholat dalam bahasa Indonesia, semuanya ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi ini termasuk sesuatu yang benar-benar baru. Karena zaman Nabi, zaman sahabat juga ada bahasa-bahasa selain Arab, tapi tidak ada ceritanya misalnya ya orang itu mengkonversi bacaan sholat ke bahasa lokal gitu, misalnya seperti itu. Jadi begitu Ami. Ya, yang lain? Jadi yang penting adalah para jamaah sekalian, tidak boleh kita ini saling mengkafirkan, saling memfasikkan untuk masalah-masalah yang sifatnya memang ijtihadiyah sebenarnya. Yang sifatnya memang ada boleh gitu. Karena apa? Karena memang ulama ya misalnya nih contoh masalah kunut misalnya. Kunut subuh misalnya. Ya ada ulama yang mensahihkan hadis berkenaan dengan kunut subuh. Tapi ada yang mengatakan hadis itu tidak sahih. Jadi susah gitu ya. Yang tinggal kita milih saja. Milih saja yang mana kira-kira kuat. Ya kalau kita nggak bisa milih, maka kita lihat mana ulama yang kira-kira layak untuk saya ikuti pendapatnya. Ya. Makanya kan orang awam itu sebenarnya madhabnya itu ya seperti madhab gurunya. Dia juga kalau dikasih dalil mungkin nggak mengerti ini benar nggak nih. Ya. Kalau dia melihat misalnya pernah terjadi diskusi atau perdebatan, ya, kemudian masing-masing membawakan dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Kemudian orang awamnya bingung, ini benar juga ya kayak gini ya misalnya. Bahkan misalnya dia mendengar perkataan orang liberal pakai bawa dalil, dia bingung juga, nggak ngerti. Makanya idealnya nanti suatu saat mungkin akan kita bahas berkenaan dengan tahapan tuntut ilmu. Ini ada juga sebenarnya tahapan tuntut ilmu supaya orang itu kuat dasarnya, kemudian dia bisa lebih nyaman. Dan demi Allah para jamaah sekalian, kalau kita punya ilmu dalam masalah seperti ini, kita menghadapi perbedaan pendapat tuh ngerti gitu arahnya gitu, kemana gitu, gampang sebenarnya. Cuma bagi orang yang nggak paham, bisa jadi dia malah mengatakan ini agama kok gini ya, jangan-jangan nggak benar nih Islam. Kenapa? Oh iya, masa satunya bilang gini, satunya bilang begitu. Ya, Tuhan ngasih yang gimana nih? Yang mana yang benar nih? Berarti bukan dari Tuhan nih. Kalau dari Tuhan pasti satu yang benar, satu yang akan diamalkan. Tapi ini perbedaannya ngeri. Sampai terjadi fisik, kontak fisik dan yang lainnya. Ya. Dan ini juga perlu diperhatikan juga para jamaah sekalian. Ada masalah-masalah yang fikih kadang-kadang dicampur adukan dengan masalah-masalah yang sifatnya baru, benar-benar baru dalam agama, nggak disebutkan dalam ulama terdahulu. Makanya masuk ke dalam masalah bid'ah. Yang misalnya dulu nggak ada sama sekali kitab-kitab fikih nggak ada, tapi dinisbatkan kepada kitab-kitab fikih sebenarnya nggak ada. Makanya juga menjadi poin penting bahwasanya kita perlu belajar lebih dalam. Tapi sekali lagi, kalaupun kita berdakwah, kita harus berdakwah dengan bijak ya, para jamaah sekalian. Dengan hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Jadi katakan kalau antum merasa benar, punya dalil yang kuat, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Dan tidak sampai buru-buru yang menjudge seseorang. Bisa jadi karena dia memang tidak punya ilmu dan juga dia memang mengikuti gurunya dan dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Ya. Insya Allah sih orang-orang begitu yang hobi untuk melaksanakan kebaikan, ya, meskipun terjatuh ke dalam hal yang baru, mungkin dia semangat beribadah, cuma caranya itu yang mungkin kurang tepat gitu. Ya, ini karena ketidaktahuan dia. Ya, makanya kan ini perjuangan kita. Nah, dakwah itu kadang ada waktunya keras, ada waktunya lembut, ada waktunya pertengahan. Nah, itu semua juga namanya fikih dakwah. Ya. Jadi jangan sampai misalnya bacok-bacokan, misalnya gara-gara masalah kunut subuh misalnya ya. Ya, silakan, tapi bukan berarti kita juga asal milih saja, enggak juga gitu. Kita harus milih yang kira-kira kuat, yang mana ini.
sesuai dengan apa yang kita fahami dari guru kita tentunya. Ya. Orang boleh ikut guru tapi nggak boleh fanatik. Nah ini susahnya. Gimana caranya Muhsin? Ya berarti dia berusaha menganalisis sedikit demi sedikit juga menganalisis gitu. Jadi nggak murni seperti orang itu manut totalitas gitu, nggak bisa. Karena kita itu kan apa? Sebenarnya ngikuti siapa? Ngikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat, sebenarnya gitu kan. Maka ketika kita berguru kepada seorang, kita boleh untuk berguru kepada beliau, mengikuti pendapat beliau, tapi jangan sampai totalitas fanatik sehingga ya kalau di luar gurunya pasti salah juga, susah juga, nggak bisa seperti itu. Harus dianalisis meskipun sederhana. Misalnya saya kasih contoh, ulama ini guru saya membawakan dalil masalah masalah misalnya nih masalah witir, ya. Witir ini dikatakan oleh guru saya harus di akhir, ya. Di akhir sebelum dia sholat subuh misalnya. Ada ulama lain nggak begitu. Ulama lain mengatakan kalau misalnya orang sudah ketiduran, kemudian dia bangun, ya. Tapi sebelumnya dia udah witir, gimana caranya? Nah, ini kan nanti dilihat dalilnya masing-masing ini, dohirnya bagaimana. Misalnya dia, yang paling kuat misalnya ternyata tidak pada gurunya, ya. Misalnya seperti Abu Hurairah, misalnya Abu Hurairah itu kan kadang-kadang beliau ya tidak witir di akhir karena beliau itu punya tugas untuk banyak menghafal hadis. Maka beliau apa? Kadang-kadang ya witirnya sebelum tidur misalnya. Nah, maka seperti ini antum lihat aja, oh kayaknya yang non guru saya ini lebih dekat deh pendapatnya dengan dalil, dohir dalil maksud saya, dohir dalil dibanding yang guru saya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ya, jadi istilahnya adalah ya ini usaha kita. Tapi sambil begitu sambil kita belajar ya cara melihat bagaimana ini. Oh ini digolongkan ulama hadis yang lemah, ini digolongkan hadis yang sahih, itu juga nanti ada tahapannya. Begitu para jamaah sekalian. Ada pertanyaan sebelum tutup? Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi para jamaah sekalian, ada perkataan orang Arab nih, ya, bagus sekali. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kebenaran itu tidak diketahui dengan sosok tertentu. Maksudnya kebenaran itu nggak selalu menempel di sosok tertentu. Ketahuilah kebenaran, maka Anda akan tahu siapa orang-orang yang dekat dengan kebenaran itu. Saya ulang lagi ya. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak selalu diidentikan dengan sosok-sosok tertentu, ulama-ulama tertentu, perorangan tertentu. Enggak. Anda harus tahu, ketahuilah kebenaran itu, maka Anda akan tahu siapa orang-orang yang dekat dengan kebenaran itu. Ya. Jadi makanya kan, maka kalau kita sering dengar apa? Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah siapa yang lihatlah apa yang diucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Gitu. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita semua kesehatan, ya, kemudahan dalam menuntut ilmu, dan berkenan untuk menunjukkan kita selalu jalan yang lurus, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk memilih mana yang benar dari sekian banyak perbedaan pendapat para ulama. Semoga saja apa yang kita perjuangkan, semoga saja apa yang kita amalkan, semoga saja usaha yang kita laksanakan untuk memilih pendapat-pendapat yang kuat itu dinilai sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk usaha untuk menerapkan agama Allah yang benar dan sesuai dengan syariat yang Allah inginkan. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.